Kondisi jalannya memungkinkan, kita tes speeding tipis-tipis saja. Ada Aerox nih, kita tes nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Randy Rocks. Dan kali ini gue mau test ride Yamaha E01 atau motor listrik dari Yamaha. Ya, kita tes 3/4 atau kalau pengennya sih sebenarnya gue pengen tes full dari kemampuan dia, dari jaraknya dia ya. Oke, sekarang kita mau jalan ya, tapi kita ritual sebelum nyalain motor anjay. Kita tekan, kita on kan. Dan seperti yang gue bilang di video pas gue lagi review, itu ada push. Kalau itu kita harus sampai tanda indikatornya ini hijau. Nah, jadi kita pencet rem dan pencet tombol starter. Nah, sampai hijau baru bisa jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk jalannya modenya ini kita mode eco aja kali ya. Ini ada mode eco, standar, dan power. Kita tes di mode eco aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start di 658. Kita lihat jaraknya. Kita start dari 0 tadi ya. Dan jaraknya sendiri kan tadi tembus sampai 110 km. Sekarang kita tes tembus gak kira-kira sampai segitu, atau ya semampunya aja lah, sesuai dengan jarak yang gue mau. Dan kalau mau kita berubah mode nih, mau ngubah modenya, mode ridingnya, kita tutup gas dulu, terus pencet mode standar dan mode power. Kita coba mode power ini. Cepet juga guys. Kita coba mode powernya. Lumayan guys. Yoi. Ya kayak motor-motor Matic ya, cuman dia lebih bertenaga ya. Motor-motor Matic 125 cc yang gua rasain dia untuk tenaga awalnya. Nah, ini dia, kita lagi di daerah Cempaka Putih. Gua keluar dari Yamaha tadi di belakang. Terus gua mau ke arah Ciputat dengan jarak tadi kurang lebih 30 km. Nah, kita tes. Nah, kita rubah mode dulu ke mode standar aja ya, karena kan jalan siang ini udah pasti macet. Nah, untuk posisi ridingnya juga lumayan ya, untuk postur badan gua yang 167 dengan berat 70 kilo. Kalau pegel juga kita bisa selonjoran gini coy ya, kayak NMAX gitulah posisi ridingnya. Nah, seperti di video gua sebelumnya, gua kan pernah ngebahas sensasinya nih, gimana kalau pakai motor listrik. Nah, akhirnya nih gua pakai motor listrik nih, sensasinya ya gitu. Sensasi yang pertama gua rasain tuh ketika gua pernah naikin Yamaha E01 ini tuh sama kayak naik NMAX ya, karena bisa selonjoran juga dan lumayan berat bobotnya. Bobot tertulis tuh ada 150 kg. 150 kilo. Kaget gua kira mesin mati, emang kagak ada getarannya coy. Kan kalau motor-motor biasa kan berhenti ada getarannya kan. Nah, ini kalau ini nggak ada getarannya. Dan suara ya
kalian pasti bisa dengar lah suara, paling suara-suara dari luar ya, dari kendaraan sekitar gua. Kalau suara motor ini sendiri tuh kayak Tamiya. Seperti yang di video gue sebelumnya kan, gue tes nyalain terus gue gas, ya seperti itulah suaranya. Nah seperti yang gue bilang di video gue yang sebelumnya kan, ketika gue lagi riding tuh pagi, ya sensasinya nggak bisa belayar-belayar gitu lah. Kalau suaranya nggak ada, knalpotnya nggak ada kan. Knalpot nggak ada, busi nggak ada, karburator nggak ada. Ya inilah motor listrik kan namanya juga kan. Nah ini gue sekarang lagi riding di mode standar. Kalau mode standar ya lumayan ya, buat jalan macet kayak gini nggak terlalu lemot juga. Tadi gue nyobain di mode eco. Mode eco atau mode iritnya tuh agak lemot gitu. Agak lemot di bawahnya. Sekarang gue lagi nyoba ke mode standar ini. Kalau ngelihat baterai sih udah jarak 4,7 km tuh masih full ya, masih full 100%. Nah untuk macet-macetan gini sih enaknya di mode standar ya, jadi nggak terlalu lemot juga. Gue lagi ada di sekitaran Kenari. Kalau buat slip-slipnya yang gue rasain tuh agak kurang, karena motor ini sendiri agak lumayan gede ya, jadi kurang inilah buat slip kalau lagi macet tuh kurang nyaman kalau menurut gue. Ya apa karena gue belum terbiasa juga, karena kan gue biasa naik batangan terus tiba-tiba bawa matic begini kan. Adaptasinya kurang. Gue sih rencana mau ngetes boncengan nih. Nanti kalau boncengan tuh kayak gimana ya rasanya ya. Dan yang tadi di fitur engine brake-nya tuh yang sesuai brosurnya tuh kayaknya belum gue rasain ya. Apa karena belum dapet momennya ya, karena kan macet gitu. Dan oh iya nih teman-teman, kalau ini keadaan berhenti terus gua gas begini kayaknya agak-agak getar-getar gitu. Dan fitur mundurnya sendiri ya, fitur mundurnya tuh kalau menurut gua kurang apa ya, ya nggak terlalu penting lah ya, mau diadain fitur mundur di motor kayak ya nggak mubazir ya, kayak motor roda 3 tau nggak lu? Motor roda 3 kan bisa mundur gitu. Kalau motor roda 3 ya wajar kan, karena dari bentuknya sendiri gede kan, dia udah gitu bawa bak. Kalau motor-motor kayak gini ya diadain fitur mundur, kalau menurut gua kurang ya. Ya mungkin itu bisa jadi masukan buat Yamaha nanti. Daripada fitur mundur kan lebih baik adain fitur apalah yang lebih bermanfaat gitu. Nah untuk postur gua sendiri, gua jinjit tuh, nggak nyampe kaki gua kalau mau napak. Iya bang, dari Yamaha. Udah keluar berarti. Baru uji layak aja kayaknya bang. Belum keluar. Belum test drive doang. Mahal ya, bang? Belum tahu bang, harganya juga masih dirahasiain. Iya. Iya. Gede bang, kayak NMAX. Kayak NMAX. Ayo bang. Yuk. お前はもう死んでいる。 Tapi kurang ini juga ya. Kalau misalnya motor gitu kan suaranya nggak ada, malah nggak kedengeran buat motor yang ada atau kendaraan yang ada di sekitar kita malah.
Jadi harus sering harus main klakson juga sih sekali-sekali mah. Biar yang lain tahu gitu kalau di sampingnya tuh ada kendaraan. Untuk handling ya, gue nggak berani miring-miring ya karena ini motor test ride. Gue juga nggak tahu kan keadaan stoknya dia, keseimbangannya stabilnya gue nggak tahu, jadi gue nggak berani buat miring-miring. Udah gitu juga jalannya rame kan. Jalan rame, jadi ya mau ngapain lu miring-miring juga kan. Ntar aja lah kalau udah resmi dijual baru kita miring-miring. Dan mungkin sekarang ini gua ngetesnya di mode standar aja ya, di mode standar, jadi nggak usah di mode power. Karena kan kalau di mode power tuh katanya, dan yang pasti sih lebih boros untuk listriknya daripada ntar gue mogok di jalan kan. Agak lucu. Dan kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, gimana sih bang rasanya naik motor listrik? Ya sama aja sih ya sebenarnya, sama kayak motor matic biasa, tinggal ngegas doang gitu kan. Set, yo, tinggal ngegas, set, yo. Tinggal ngegas doang. Ya yang bedanya tuh nggak ada suaranya aja ya, nggak ada suaranya. Kalau untuk sensasi naik motor ya kalau di keadaan macet kayak gini ya, kalau temen-temen biasa naik motor matic ya sama aja sih. Itu dia yang tadi gue bilang, nggak ada bedanya sih ya, sama kayak naik motor matic kok kalau untuk ridingnya. Kalau posisi ridingnya ya kayak NMAX, ada ya bisa selonjoran gitu kan. Udah gitu jarak dari dengkul gua ke depan tuh lumayan lega, nggak terlalu sempit juga. Dan kalau kalian naik motor listrik ya, gua sih baru pertama naik motor listrik ini, terus terang aja gua baru pertama. Yang gua rasain tuh ya, kalau riding tuh ya kita masih mikirin ini buat pengisian baterainya lagi. Dan ini gua nggak tahu, gua tadi nggak dijelasin sama bagian marketingnya, dan nggak dikasih tahu juga ini baterai bisa dicopot apa enggak, gua nggak tahu. Cuma tadi di dalam jok ada charger portable ya, dan kayaknya sih gua nggak bisa nyoba ngecas di rumah ya, karena listriknya mintanya sih 2200. Dan rencana tuh gua mau lewat karet ke arah Tentara Pelajar, terus langsung ke Pondok Indah biar nggak banyak belok-beloknya. Dan nanti kalau kondisi jalannya memungkinkan kita tes speeding tipis-tipis aja, kita tes mode powernya. Tadi sih di 70, speed 70 gitu, masih lumayan nggak goyang ya, maksudnya stabil gitu. Nah nanti kita coba kalau lagi kosong, kita tes gimana sensasinya kan. Anjay. Kapan lagi kan lu ini motor belum keluar udah diajak jalan-jalan gak lu? Dan terima kasih buat Yamaha yang udah minjemin unitnya dan udah ngizinin gua buat test ride. Dan dari tadi tuh di setiap lampu merah ada aja yang nanyain, "Bang, ini motor apa bang?" "Motor listrik dari Yamaha bang, E01." Yoi. Dia nanyain harganya, ya gua nggak tahu lah, orang belum keluar juga kan.
Dan mudah-mudahan aja ini nggak hujan ya, karena kalau hujan sih dia bilang motornya aman. Motornya aman asal jangan terabas banjir, katanya sih begitu. Karena baterainya ini ada di bawah, di dekat shock breaker tadi gue lihat. Oh ya, kalau buat mode standar ini, kalau lagi macet, kalau kalian nggak biasa bawa yang agak barbar gitu kan, anjay. Kalau kalian biasa bawa motor maticnya santai, nggak terlalu ngegas gitu, kayaknya sih cocoknya di mode eco ya kalau lagi macet kayak gini nih. Karena tenaga di awalnya tuh agak lumayan, apa namanya, agak lumayan nar gitu, atau kayak gimana ya, jambakannya gitu kan. Bentakan awalnya lumayan gitu di mode standar ini. Dan ini motor nggak capek ya, gua rasain tuh 12 kilo, jalannya lumayan macet, nggak capek gitu, nggak kayak ya kalian tau lah kalau motor nunduk kan, anjay. Motor nunduk, motor-motor kopling gitu kan berasa. Nah, kalau ini nggak capek asli. Wih, motor listrik juga tuh, yoi. Kiwan itu kalau nggak salah dari VR ya. Dari VR. Suaranya nggak kedengeran guys. Gua tuh dari tadi diem sambil nyari-nyari suaranya, ini suara motor ini mana gitu kan. Nggak kedengeran sama sekali di helm gua pakai helm full face. Ya, lampu merah lagi. Dan mungkin ini motornya karena motor test ride ya, jadi nggak ada fitur ininya buat apa namanya, kunci rem belakang gitu, nggak ada. Nah, ini gua riding di mode standar nih. Lumayan lah, stabil 70 kan. Di 76. Nggak goyang motornya. Nanti kita tes di mode powernya, kita speeding tipis-tipis. Karena kan jalan tentara pelajar ini kan tracknya lumayan bagus ya. Cuma ya hati-hati, kita lihat keadaan dulu. Kalau emangnya keadaannya memungkinkan, kita speeding, kalau enggak ya enggak. Oke. Dan ya kita coba pindahin ke mode power. Jadi tuh kalau mau pindah mode, sesuai tadi gue bilang, kita lepas gas dulu. Kita lepas gas, baru kita pencet modenya. Ada Aerox nih, kita tes nih. Yoi, tenaganya berasa guys. Tapi langsung pindah mah, barbarnya langsung makan satu. Yoi, kayaknya buat nyampe 100 tuh berat nih motor. Pertama dari tracknya rame, kedua emang ya tadi buat naik ke 90 aja tuh agak susah, udah berat banget gitu kan. Itu padahal udah gua gaspol gitu, tadi udah gua gaspol gitu, tapi nggak mau nambah juga. Kalau dari 0 ke 60 sih cepet banget ya.
Nah ini baru kedengeran nih bunyinya nih di mode power nih, ngiung gitu. Ya udah mau masuk Pondok Indah, kita pakai mode standar lagi aja ya. Dan gua juga mau ngejar Jumatan nih biar nyampe rumah. Kalau nggak keburu ya paling gua Jumatan di jalan aja lah. Tapi yang deket-deket sana aja, yang kira-kira aman gitu parkirannya kan. Karena udah jam 11.48. Oke, nanti kita skip di sekitar Ciputat aja. Sesuai jarak yang gue bilang ya, kita tes jarak 30 km. Konsumsi baterai berapa di mode standar. Yang anggap aja gue dari tadi ridingnya di mode standar, karena kan pertama gue jalan tuh pakai Eco, terus gue tes speeding tadi di belakang, speeding tipis-tipis yoi. Itu di mode power, dan kali ini gue di mode standar lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, gue udah riding sejauh 27,5 km di mode standar, dan baterai dari full ya, barnya tinggal 79% dari 100% tadi. Terus jarak yang bisa ditempuh lagi 83 km. Jadi ya kurang lebih dengan jarak 30 km di mode standar, paling ya 30% lah anggap makan baterainya. Dan berhubung udah mau sampai di kosan gua, jadi ya cukup sekian dulu video test ride Yamaha E01. Dan sesuai dengan motonya dia sih, gaspol without gasoline. Ya iyalah, motor listrik mana ada bensinnya ya enggak. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.